Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wal din wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh jajan ngene kan barang. Masa kon ngincipi gedang. Yang sama-sama kami hormati, kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Bisongo, guru kita, orang tua kita, murabbi rohina, Abah Kiai Haji Imam Taufik dan juga Umi Hajah Ariha dan juga keluarga ada Gus Abil, Gus Ilmi yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para asatid, ustadzat, kemudian pembina, musyrif, musyrifah, dan tak lupa pula mentor dari DI kecil tadi, Bu Vida yang luar biasa membimbing DI kecilnya. Nanti tahun depan ini Jenar nanti tampil. Luar biasa tadi, sangat ger. Jadi saya minder ini, minder kok malah garing malah yo. Gimana tadi nanti? Jadi tadi kita sudah disajikan. Oh ya, yang tak lupa pula para santri, santriwan, santriwati yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah disuguhi khitobah berapa bahasa tadi? Tiga bahasa, empat bahasa. Yang satunya bahasa Temanggung. Ini saya nanti bahasa Purwodadi. Ya maklum ngomong Purwodadi. Jadi ini biar adil, nanti saya juga empat bahasa. Jadi tak campur aduk nanti biar ya kayak gado-gado linguistik lah. Jadi ya gimana tadi nanti? Ini tadi apa? MC sebenarnya menyebutkan Mau'idatul Hasanah kepada saya itu kurang tepat. Karena Mau'idatul Hasanah itu mesti kata-katanya bagus, terstruktur, pasti pakai dalil qala ta'ala, pasti itu. Tapi yang tepat itu kalau saya itu mau Maidu Hasanah. Maidu Hasanah. Lah itu lebih tepatnya itu. Jadi ya bahasanya sekenanya, ilmunya juga sebisanya. Jadi gitulah. Tahun kemarin ini tahun ini disuruh ceramah di depan para santri mahasiswa. Tahun kemarin saya itu ceramah di depan anak-anak TK. Anak-anak TK itu saat KKN saya ceramah di anak-anak TK. Ya terpaksa saya pakai gaya-gaya dari anak TK, nyanyi-nyanyi. Ya terpaksa saya harus belajar nyanyi-nyanyi anak TK itu apa, tak pikir-pikir. Ya akhirnya nemu. Nyanyinya itu gini. Siapa yang menciptakan hujan? Allah. Ah, wis cocok. Ulangi. Siapa yang menciptakan hujan? Allah. Siapa yang menciptakan awan? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang membuat bakwan? Aslinya gitu. Lah anak-anak TK anak-anak TK langsung Allah gitu. Lagi siapa yang menolong kita? Siapa yang menyembuhkan kita? Siapa yang menyehatkan kita? Siapa yang melahirkan kita? Nah, ini nggak bisa dibohongi. Kalau anak TK langsung Allah. Anak-anak TK yang setengah meter gitu loh, segini gitu. Ya masih setengah meter. Nanti tinggi. Ya begitulah.
Ini di depan mahasiswa itu aslinya juga tantangan ini. Karena mahasiswa itu harus ilmiah, akademik, metodologis. Apalagi ini di depan profesor ini. Saya curiga ini. Curiga nanti kenapa kok curiga ini kenapa kok Abah di akhir itu pasti mau merevisi saya ini. Doa. Curiga saya. Jadi nanti setelah banyak penampilan kemudian saya direvisi. Ya enggak apa-apa, ulama kondang kan biasa tadi kan. Mentornya sudah ada ini. BPR. Ya karena ini harus ilmiah ya. Jadi ini saya akan membawakan hadis karena kalau ayat yang sebelum ke tema, ayat yang paling populer dibawakan para mubalek sampai laris manis itu. Mubalek itu pasti subhanalladzi asra bi abdihi. Tapi saya nggak mau membawakan itu, gengsi dong. Masa saya membawakan itu. FOMO. Saya mau membawakan hal lain. Tadi dibahas Sidratul Muntaha. Saya akan membawakan hadis tentang Sidratul Muntaha. Lama usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila Sidratul Muntaha wa hiya fi sama'is satisa. Untuhiya bihi ila untuhiya ilaiha yantahi ma yu'radu bihi minal ar fayuqbatu minha wa ilaiha yantahi ma yuqbatu bihi min fauqiha fayuqbatu minha. Wis paham ora sembuh lah pokoknya iku. Jadi jauh sebelum ini saya membahas secara astronomi maupun astronomi maupun sains. Ini jauh sebelum para ilmuwan itu menemukan teori antariksa dalam, antariksa luar, bahkan sebelum Wali Songo ada ilmu falak. Ini ada pasti jurusannya ilmu falak ini. Menurut dosen ilmu falak pasti ada ini. Ilmu falak itu unik ya. Pasti orang-orang yang aneh. Ngawur. Rata-rata orang yang jurusannya ilmu falak itu pasti sholatnya itu agak menceng sedikit itu pasti. Karena khawatir nggak pas Masjidil Haram, takut ke Masjid Ghana atau Zimbabwe itulah. Jadi pasti sholatnya agak miring sendiri. Masjidnya sudah miring, tambah dimiringin lagi. Terus nggak tahu lah itu ilmu falak ya, nggak tahu. Nah, jauh sebelum itu Rasulullah itu sudah membahas bahwa langit keenam itu seperti apa. Langit keenam itu barang atau sesuatu hal yang dari atas ke bawah itu tidak bisa balik lagi atau dari bawah ke atas itu tidak bisa balik. Jadi bermuara di sana. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ar fayuqbatu minha. Lah. Jadi 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu sudah menyebut hal semacam itu. Baru-baru ini, ya baru-baru yang tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya lah, abad-abad mungkin pertengahan dan lain sebagainya, baru temukan para ilmuwan itu mencocokkan ini apa? Bintang kenapa kok nggak bisa jatuh? Planet itu kenapa nggak bisa jatuh di sana? Padahal sebelum hal itu Rasulullah itu sudah menyebutkan ilaiha yantahi ma yuqbatu bihi ilaiha fayuraju minha. Yes, pokoknya itulah. Lah, ini dari segi sen apa sen? Sen kanan belok kiri. Itu biasanya dilakukan cowok. Yang jadi korban. Yang melakukan ya bebas, laki-laki perempuan sama aja. Itu dari segi sen. Kalau dari segi akidah atau keyakinan, Isra Mi'raj itu apa ya? Orang yang meyakini Isra Mi'raj, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, orang yang memungkiri atau yang mengingkari Isra itu disebut kafir. Karena tidak percaya ayat-ayat Allah yaitu subhanalladzi asra bi abdihi. Tetapi orang yang tidak mempercayai Mi'raj itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa atau yang disebut fasik atau setengah fasik. Bahkan ulama-ulama itu menyebutkan tidak apa-apa. Karena orang yang termasuk memungkiri Mi'raj itu ketua suku yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau itu
tidak percaya adanya Mi'raj. Itu kenapa? Tapi apa ya? Ada riwayat dari Imam Muslim dan juga Imam Bukhari juga ada. Kalau nggak percaya tanyakan yang kemarin ikut khataman Bukhari lah. Pasti nggak tahu karena ikutnya khataman doang. Ikutnya khataman doang, pokoknya bikin story. Bagus, tapi itu bagus. Jadi nggak tahu dia ini, hadis ini nggak tahu pasti, tak jamin. Salasun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'dama 'alallahi firyah. Jadi ada 3 hal yang orang itu kalau mengklaim atau mengucapkan itu disebut dia itu pembohong. Itu kan Siti Aisyah itu punya murid namanya Masruk. Masruk itu murid kesayangan beliau. Diomongi seperti itu. Kemudian salah satunya adalah man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dama 'alallahi firyah. Jadi orang yang mengklaim bahwa Rasulullah itu melihat Allah dalam Mi'rajnya itu pembohong besar. Itu Siti Aisyah seperti itu. Padahal Siti Aisyah itu adalah ulama besar, periwayat hadis, istri Nabi. Bahkan dalam segi jumlah hadis yang diriwayatkan itu beliau masuk 4 besar. Kalau Liga Champion itu masuk itu, nggak kayak MZU lah. Apalagi Chelsea. Termasuk saya MZU. Nah itu padahal ulama besar, tapi beliau itu memungkiri hal tersebut. Jadi itu juga ada sebabnya. Siti Aisyah itu tidak mempercayai adanya Mi'raj itu juga ada sebabnya. Sampai itu si Masruk tadi muridnya itu, loh bukannya Kanjeng Nabi itu apakah bukannya Kanjeng Nabi itu di dalam Al-Qur'an kan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bukannya seperti itu. Langsung Siti Aisyah ya komentar lagi. Loh, saya itu yang menanyakan pertama kok. Ana awaluman hadihi salah andalik kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut itu penting. Pentingnya apa? Jadi Siti Aisyah, keyakinan Siti Aisyah, Nabi Muhammad itu tidak Mi'raj. Bahkan keyakinan Siti Aisyah itu Nabi Muhammad hanya Isra. Isra saja itu fi qalbi atau fi manami, dalam hati maupun dalam mimpi. Seperti itu. Lah, makanya Mbah Fadl itu ya pengarang kitab yang banyak sekali ya karangannya itu. Bilang gini, Siti Aisyah adalah ulama besar yang karyanya yang termasuk periwayat hadis yang banyak. Tetapi ada satu fatwa yang tidak diikuti ulama seluruh dunia, bahkan Wahabi pun. Bahkan Wahabi pun ya tidak mengikuti pendapat tersebut. Tetapi meskipun begitu, itu penting. Pentingnya apa? Bahwa keyakinan Siti Aisyah itu adalah untuk menjaga kita agar tidak tidak mengandai-ngandai Allah itu seperti apa, Allah itu seperti apa dan lain-lain sebagainya. Karena kita kalau misalkan seperti itu, didesain seperti itu, pasti nanti pemikirannya nanti masih Allah pasti bertahta, Allah berarti gini. Jadi Siti Aisyah langsung dipangkas, pokoknya gitulah. Jadi ma khatara bibalik fallahu bila fidalik. Bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan tentang Allah, ya tidak seperti itu, ya berarti seperti ini, ya tidak seperti ini, ya pokoknya ya yang lain hal seperti itu. Jadi itu pentingnya seperti itu. Jadi Siti Aisyah itu ya ono belinge. Ya ini jangan kamu tiru ya bahasa ini. Karena ini mau itu kasanah ya gini, mau itu kasanah ya seperti ini. Jadi ada belingnya, ada ngawurnya. Tetapi baik, hal semacam itu juga baik. Nah, meskipun dalam akidah kita Ahlus Sunnah itu tidak mempercayai hal semacam itu karena keyakinan kita Nabi itu Isra Mi'raj jasadihi wa ruhihi. Jadi ruh dan jasad Nabi Muhammad itu Isra sampai seperti itu. Nah, kemudian ini dikasih waktu sampai jam berapa ini? Sampai jam 12. Kamu pasti sudah ngantuk.
Karena ngelak ini. Nah, lanjut lagi. Ini tadi ngajinya seperti itu ngajinya. Sekarang pengajian. Ini beda ngaji sama pengajian. Ya sambil dimakan lah MBG-nya. MBG-nya sambil. Nanti ini kan ada variasi. Nanti acara selanjutnya nanti ompreng MBG. Bagus ini karena tidak mengurangi plastik. Nanti ompreng MBG ini cuci lagi, bagus ini nanti. Nah, sekarang pengajian. Nah, pengajian asal muasal Isra Mi'raj itu adalah sebagai hiburan bahwa ketika itu Nabi sangat sedih ketika ditinggal orang yang sangat menggaransi keselamatan Nabi yaitu Abu Thalib dan juga orang yang secara ekonomi membantu Nabi yaitu Siti Khadijah. Keduanya meninggal dunia. Jadi sangat sedih, secara psikologi pun Nabi itu sangat sedih. Dan ketika di Mekah, karena Nabi itu minoritas, kecil, pengikutnya juga enggak ada, jadi Nabi itu sedih lah. Sedih kemudian pergi ke Thaif. Karena pergi ke Thaif, jadi ini sampai diabadikan dalam Barzanji, Burdah, dan lain-lain sebagainya. Wa ammat ta'ifata yad'u sakifan falam yuhsin fil ijabati qirah. Wah, Apple ini ya. Fa'aurau bihi sufaha awal abidah fasabbuhu bi alsinatim badiyah faromauhu bil hijarati hatta hudibat biddima'in a'la. Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadawil asobiyah faqala inni arju ayyuhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Wis apale sampeyan kan iku to. Wis ra apa-apa. King Bahar. Jadi ketika itu Rasulullah itu pergi ke Thaif. Thaif itu ya dari Mekah itu sekitar 84 km. Kalau dari sini ke selatan itu ya mungkin ke Jogja atau ke Surakarta itulah jauhnya. Orang Jarakan. Nah, sampai di sana malah tambah dicemooh, dicela, dilempar batu sampai waromau bihi apa? Lali lah ya Allah. Sampai Rasulullah dan Zaid bin Usamah. Zaid bin Sabit, Usamah ki anaknya. Zaid bin Sabit itu sampai berdarah-darah. Sampai berdarah-darah dikiaskan itu sampai ya mengalir ke dalam sandalnya, sandal beliau. Yes, pokoknya itu. Kemudian Rasulullah juga akhirnya pulang. Singkat cerita ini kalau nggak singkat ya 5 jam. Jadi tak singkatkan lagi. Selesai cepat ini. Kemudian Rasulullah berjalan ke Mekah lagi mau pulang. Kemudian Rasulullah istirahat dalam kebun kurma. Dalam kebun kurma itu ya dilihat oleh Atabah, pemilik kebun kurma. Kemudian si Atabah itu kasihan. Kemudian memerintahkan kepada Adas. Adas itu ya penjaga kebun kurma itulah. Kemudian saat itu Rasulullah ditolong, kemudian Rasulullah saat sudah enak, kemudian Rasulullah pergi ke Mekah lagi. Saat ke Mekah, Rasulullah itu ditolong oleh Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi untuk masuk ke dalam Mekah. Padahal saat itu Mut'im bin Adi itu kafir. Tapi ya biar bagaimanapun ya boleh-boleh aja karena tidak bisa dipungkiri ya mau menolong siapa lagi karena saat itu Rasulullah itu ya minim pengikut dan lain sebagainya lah. Singkat cerita, kemudian Rasulullah tadi sudah ceritakan Mas Al, naik ke Sidratul Muntaha dan
yang kita ketahui bersama lah. Kita ketahui bersama bahwa pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Rasulullah itu duduk ya kayak tasyahud itulah. Duduk, kemudian at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah tulillah. Kira-kira artinya ya segala penghormatan, segala kesucian, segala keberkahan, segala keselamatan, segala hal-hal yang baik hanya untuk kepadamu ya Allah. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa keselamatanmu wahai Nabi itu untuk dirimu. Karena Nabi itu orangnya tidak egois, orangnya itu pasti mementingkan umatnya, keilingan umatnya. Padahal saat itu pasti sudah mendapatkan nikmat yang banyak. Kemudian Rasulullah mengajukan proposal, mengajukan permohonan. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah ini cocok sama tema pada malam ini, kesolehan digital. Kesolehan digital. Jadi segala keselamatan itu untuk umat-umat panjenengan yang soleh. Ya tentunya soleh itu sesuai KKN. Soleh itu ya sesuai tingkatannya pastinya seperti itu. Jadi diceritakan di dalam Burdah juga ada Saraita min haramin laila ilal harami kama sarol badru fi dajim minad dulami wa bitatarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak walam turami wa qaddamat kajamiul anbiya biha warusli taqdima makhdumin ala khodami wa anta tahtariku sab'ati baqabihim fi mauqibin kunta fihi sohibal. Wah, bisa alami. Apal pernah? Tapi apal ya malah luwih HP karena berjanji di Burdah itu kan ya tentunya amaliyah kita semua kan. Jadi ya setidaknya ya ada yang dihafali lah gitu. Kalau nggak hafal ya gimana lagi nanti. Lip sync. Jadi Rasulullah itu diisrokan, diceritakan dalam Burdah seperti itu, diisrokan kemudian sampai jaraknya kepada Allah mingko biko sainilam tudrok walam turomi, sampai jarak 2 jengkal atau 2 tombak lah seperti itu. Kemudian Rasulullah itu disuruh memimpin yang diceritakan tadi Mas Al, disuruh memimpin para nabi. Wa qaddamat kajamiul anbiya ibiha warusli taqdima makhdumin ala kurang sithik, ayo. Khodami, ora apa. Ala khodami, jadi seakan-akan Rasulullah, monggo Rasulullah, monggo Rasulullah. Para nabi itu sampai semacam itu, saking mulianya umat, Rasulullah, sampai mulianya nabi itu sampai dimuliakan semacam itu, sampai nabi-nabi itu, monggo Kanjeng Nabi, sampai yang menjadi imam. Sebanyak berapa tadi Mas Al? 124.000 nabi. Nah, itu pokoknya mempersilahkan Kanjeng Nabi. Jadi sampai juga dibuat tarhim itu loh, yang subuh-subuh itu loh. Pernah dengar gak? Subuh-subuh turu. Kang Bahar ya denger ngawur. Belum tidur soalnya beliau. Ya man asra bikal muhaiminu lailan. Sepurane ya. Nil tawal anamuniyamu. Sepurane ki suarane elek ki suara ke-15 soalnya. Nah suara ke-1 gun tak tokno, nah tak kadung tak tokno ya. Wis jebar rampung. Tambah rusak. Sengaja suara ke-15. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Pokoknya itulah. Sampai Rasulullah dipersilahkan oleh para nabi. Saking mulianya Rasulullah, maka umatnya pun menjadi umat yang terbaik. Padahal ireng, cendik, cempluk, gering, keriting,
Apa meneh? Pesek, untune kuning, jembauris, ngentutan sisan. Tapi menjadi umat terbaik, lamada Allah da'ina li ta'atihi bi akromir ruslikuna akromal umami. Karena kita menjadi pengikut umatnya umat Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah, menjadi pengikut Rasulullah, maka kita pun juga ikut dalam kategori terbaik karena kita mengikuti Rasul yang terbaik. Lamada Allah da'ina li ta'atihi bi akromir rusli kunna akromal umami. Lah, sudahlah saat itu. Kemudian kita itu sudah masuk dalam dimensi digital. Bahkan sampai AI itu merajalela. Karena tadi dipesan di panitia harus santri yang digital, generasi digital. Kita itu kan sudah masuk dunia yang serba cepat dan juga serba mudah. Sampai juga ada AI itu. Karena AI itu kan motivasinya efisiensi. Pengennya cepat, hasilnya bagus, mengurangi beban, dan lain-lain lah. Nah, itu tidak mencerminkan rahasia dari Isra Mi'raj tadi. Isra Mi'raj itu kan waktunya sempit, tapi tahu banyak hal. Kalau kita itu saking banyaknya memakai AI, memakai medsos, sampai kita itu kadang tidak tahu apa-apa. Ya kita sekedar googling, terus sudah kita lupa. Karena kita kebanyakan over information. Apa itu? Pokoknya itu lah. Karena dari segi psikologi ada yang namanya dopamin. Dopamin itu dopamin. Semalah Karmin. Dopamin itu hormon dopamin, hormon bahagia. Ketika orang yang kurang hormon dopamin itu ya kesannya ya lesu, kurang motivasi, halusinasi, melamun. Ya kayak Mbak kalau sing senden kalau. Lah iku. Itu kurang motivasi, melamun, ngantuk, wis kurang ceria lah, kurang bahagia gitu. Arkan. Tetapi karena kita itu sudah terlalu banyak stimulus, terlalu banyak informasi yang kita dapat, sehingga kita over dopamin. Menyebabkan kita itu gampang frustasi, gampang overthinking, gampang marah, gampang kurang puas. Ketika kita melihat media sosial, apalagi scroll TikTok, scroll TikTok. Cobalah kalian itu scroll TikTok atau reel, terserah lah, pokoknya video pendek. Kemudian jangan disengaja ya. Jangan disengaja, kemudian nanti kamu coba ingat-ingat 4 video atau 5 video ke atas, pasti kamu tidak ingat. Tadi video apa? Karena kita terlalu banyak dopamin, terlalu banyak hormon bahagia tadi. Sehingga kita terlalu over dan membuat kita itu ya bodoh lah, gampang bodoh. Sehingga terlalu banyak informasi yang kita dapat. Kita kurang puas terhadap hal-hal sesuatu. Kita membuat story misalkan, pasti kita sering ngecek, like piro ki? Oh ya wes, 100 misalnya. Tambah, dicek nih semenit. Oh, wes tambah nih. Jadi 200. Kecek meneh. Oh, ki ono komentar, apik-apik, Masya Allah, tabarakallah. Dicek meneh. Gaya pencitraan. Langsung deg. Pasti tidak enak itu. Padahal sekian banyak komentar positif, tapi yang kita ingat itu pasti komentar negatif. Lah, itulah bahayanya digital itu semacam itu. Kita tidak bisa mengontrol emosi kita tidak bisa mengontrol hal-hal semacam itu. Jadi pentingnya Isra Mi'raj tadi yang dikatakan para mubalek tadi, ada sholat. Lah, sholat Jumat. Sholat itu bisa menolong kita terhadap hal yang semacam itu. Bahkan saking pentingnya sholat, itu sampai Quran itu, ini sampai jam berapa ini nanti diingatkan tenang loh panitia. Ini kebelabasan saking enak yang ngaji.
Aku enak, tapi kalian ngantuk. Ya sih. Wajar ya, MBG ini di pangan saya. MBG itu ada singkatannya. Kalau katanya mbak-mbak itu Mas Bahar ganteng. Idola Ancen, idolanya mbak-mbak. Sambil dimakan, rileks lah. Nanti dihabiskan semacam itu. Lah, sehingga Al-Quran itu pun mengecam orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bahwa orang-orang munafik itu kalau dalam sholat itu pasti malas-malasan. Lah, jangan sampai kita itu malas-malasan terhadap hal-hal yang semacam itu. Jangan sampai kita malas-malasan terhadap sholat. Karena sholat itu cerminan dari dalam diri kita. Sampai di kitab-kitab fikih itu pasti ada wayusannu nasatun li sholatin. Jadi disunahkan kita itu gembregah atau semangat dalam menjalankan sholat. Bahkan yo sampai yo sekiranya ada lari-lari kecil lah, pokoknya enggak lari-lari kecil. Ada kita itu ingin menuju ke sana gitu loh. Semangat menuju ke sana. Yes, lari-lari ora apa-apa. Tapi yo jangan sampai menggos-menggos. Yes, pokoknya ada kesan komitmen kita untuk segera melakukan sholat. Lah, itu agar kita tidak dicap sebagai orang-orang munafik karena yo bahaya tenan. Jadi dalam setiap lini kehidupan kita, dalam setiap hal-hal yang baik kita, pasti Al-Quran itu menegaskan tentang kita harus bersegera dalam melakukan kebaikan. Yusari'una fil khairat, wasari'u ila maufirotim mirabbikum, fastabikul khairat, sampai fafirru ilallah. Fafirru ilallah ya lari lah, faro kan lari. Jadi kita menuju ke Allah itu ya harus ada unsur semangatnya. Jangan sampai kita malas-malas. Gosek lah. Karena itu cerminan dari kehidupan kita. Kalau orang-orang yang malas sholat, pasti nanti kehidupan sehari-harinya itu juga pasti malas. Nah, semacam itulah gambaran dari sholat. Jadi saking pentingnya sholat itu semacam itu. Kemudian bahkan dalam kitab-kitab Sajarul Ma'arif dan lain-lain itu pasti ada babun musyaroah ila nasrifid dima, babul musyaroah ila nasrifid adian dan lain sebagainya. Pokoknya dalam lini kehidupan yang baik-baik kita itu disuruh untuk gumregah atau semangat dalam menjalankan sholat. Shollu ala Nabi Muhammad. Rotok ngorang tapi. Yang sungguh saya. Diminum saya, ini kurang beberapa menit. Nah, kemudian lanjut tadi, digital tadi. Sehingga kita ya sebisa mungkin menjadi soleh tadi lah. Meskipun di era digital ini kita harus mencoba, kalau tidak bisa ideal, ya sebisanya. Kalau idealnya soleh kan pasti cenderung ke pasti kusuk, sholat, bengi, wiridan dan lain-lain sebagainya lah. Kalau kita pun itu sulit, ya sebisanya. Sebisanya dalam artian latihan lah. Kalau kita itu langsung over ke soleh, langsung menjadi over ke orang soleh, itu rata-rata orang itu akan bosan, akan kalau pasti ada yang kalah, malah tambah-tambah apa ya, menyalahkan orang lain. Dulu misalkan kita tidak pernah sholat tahajud lah, kita kan tidak pernah sholat tahajud misalkan seperti itu. Kemudian lihat orang yang tidur ya biasa aja. Kemudian kita jajal sholat tahajud 2 minggu lah. 2 minggu lihat orang tidur, oh kebu. Urip batang. Nah, itu kan soleh-soleh anyar-anyaran itu, soleh-soleh pas-pasan sing amatir. Orang-orang dulu kita tidak jarang ngaji misalkan. Lihat orang belum ngaji ya biasa-biasa aja. Tapi setelah kita ngaji, apa artinya waktu kok disia-siakan? Kemudian kita menjadi misalkan biro umroh atau biro haji misalkan. Apa artinya harta kok disia-siakan? Itu akibat dari over sholat tadi. Sehingga kita harus selain kita amaliyahnya juga bagus, tapi kita juga harus menata diri kita. Sehingga ketika kita menjadi soleh bukan nama ya,
sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain, tidak gampang mengolok-olok orang lain, ya seperti itulah. Sehingga karena itu bahaya. Dan ini terakhir saja. Saya berpesan, ya bukan saya, kok apik men, kok emang saya siapa? Cara gampang soleh di zaman akhir, di zaman digital ini, karena kita itu tidak bisa dipungkiri, kita pasti menggunakan AI, pasti kita bersinggungan dalam hal digital dan lain sebagainya, sehingga kita pasti dolanan HP terus, dolanan apa terus, dan lain sebagainya. Ini bukan untuk dicontoh ya. Ini bukan untuk dicontoh. Jadi yo kapan-kapan yo deres karo HP juga nggak apa-apa. Nanti seakan-akan nanti kalau ditanya malaikat, oh HP kamu buat apa? Oh, buat deres. Oh bagus, selamat. Terus HP kalian selamat. Meskipun HP kita itu banyak sekali melakukan dosa lah. Misalkan kita ujar kebencian, komentar jelek dan lain sebagainya lewat HP, apalagi digital ini. Ya, saya kira itu. Kemudian terakhir, saya itu teringat sebuah hadis dan ini kayaknya cocok digunakan di soleh zaman digital ini. Itu hadisnya Anas bin Malik. Nabi wasiat kepada Anas bin Malik. Ingqadar ta'ala antus biha wa tumsiya walaysa fi qalbika wisyun ala ahadin faf'al wadhalika min sunnati. Jadi Anas itu masuk 3 besar tadi. Kalau Siti Aisyah kan 4 besar, Anas itu masuk 3 besar. Beliau itu dituturi Kanjeng Nabi. Anas itu yang dalamnya Kanjeng Nabi lah. Umurnya itu masih muda, 10 tahun itu dititipkan kepada Kanjeng Nabi. Kemudian mengabdi selama 10 tahun. Lama sampai Nabi pokoknya wafat lah. Itu pas Nabi tua wasiati seperti itu. Ingqadar ta'ala an nafsika ingqadar ta'ala antus biha wa tumsiya wa laysa fi qalbika wisyun ala ahadin faf'al wa dzalika min sunnati. Jadi ya sekalian hidup ngopi serapopo, ngopi kayak senenge ngopi ya ngopi, kayak jalan-jalan wis esok sore, yang penting kalian tidak ada rasa jelek kepada orang lain, tidak ada prasangka buruk, tidak ada rasa ingin mencelakai orang lain. Faf'al, lakukanlah, maka itu sudah menjadi sunnahku. Ya, seperti itulah harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau misalkan kita suka ngopi wae, tetapi jangan sampai kita menggunjing orang lain dan lain sebagainya. Kalau kita misalkan suka jalan-jalan, suka rokok boleh ya, rokok dan lain sebagainya, atau suka ngopi, suka ngeteh, suka jalan-jalan, suka nge-mall, suka nonton bioskop dan lain sebagainya, faf'al, lakukanlah. Tetapi jangan sampai nanti kalian memiliki hati yang benci terhadap orang lain. Karena di zaman akhir ini kita itu pasti tidak luput dalam hal semacam itu. Sampai Al-Quran itu sudah menggambarkan wa akharuna ta'arafu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Jadi zaman akhir itu ada orang-orang golongan yang mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Kadang nak bengi sholat tahajud, nonton dangdut, misalkan semacam itu. Atau misalkan bengi ngaji, kemudian menggunjing. Ya ada juga. Atau misalkan kita pasti kita tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan semacam itu. Jadi Al-Quran pun sudah menggambarkan wa akharuna ta'arafu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Jadi soleh zaman akhir ini paling gampang ya kayak hadis Badui gitu. Nabi itu ditanya orang Badui, apa ajaranmu Nabi? Salat apa wae? 5 waktu. Wis kuwi tok? Ya iku tok. Apa meneh? Puasa, wis iku tok. Puasa Ramadan, ya iku tok. Zakat, ya iku tok. Langsung wis wallahi apa? Walladzi nafsi biadi la azidu ala hada wala angkus. Pokoknya saya itu tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi hal tersebut lah. Langsung Rasulullah itu, kan karena Badui tadi pergi, kemudian Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabat, man sarrohu ayanduro ila rojulin min ahlil jannah falyandur ila hada. Kalau kamu senang melihat orang ahli surga, ya lihatlah orang Badui tadi.
mereka itu ya pokoknya agamanya pas lah, soleh-soleh pas tadi. Ya itu bisa kalian contoh. Kalian contoh. Meskipun santri itu ya aslinya ya kurang pantas kalau misalkan contohnya hanya badui itu. Harus ada lebih-lebihnya lah. Tapi kalau kita pun nggak bisa, ya setidaknya minimalis itu kayak badui tadi. Ya pokoknya 5 waktu. Kemudian poso Ramadan bolong. Kok kalian bolong poso Ramadan? Lah wis ngalah-ngalahi badui. Badui wis pas ngono. Salatnya juga pas. Tapi kalau syukur-syukur ini para santri ini saya kira ya nggak hanya pas, pasti ada tambahan nih. Duha, tahajud, rawatib, dan lain-lain lah pasti itu. Puasa ya minimal Senin Kemis dan lain-lain pasti itu ada. Dalail, wah ini sponsor Dalail. Mengiklankan Dalail. Itu juga bisa dilakukan hal-hal semacam itu. Sehingga kita dalam sholat itu bertahap. Jadi sehingga kita tidak bosan dalam melakukan hal-hal kebaikan tersebut. Kemudian jangan sampai kita berkomentar negatif. Wah, dunia iki rusak. Wis wong iki padha elek kabeh tuh zaman akhir. Jangan sampai seperti itu. Karena saya ingat hadis di dalam Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim ya, Bib. Bukan Bukhari. Kataman Bukhari saya beliau. Ini Sahih Muslim. Belum kataman nih. Barangkali nanti ada khataman Sahih Muslim nih. Pasti nggak ikut nih. Ikut hanya Bukhari saja saya. Oh, ada Sahih Bukhari Muslim. Karena sudah Muslim. Itu ada hadis, idza qala rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum. Jadi kalau kita berbicara kok, oh ini dunia sudah rusak, orang-orang sudah kacau sekali. Itu sebenarnya orang yang rusak itu ya diri kita, bukan orang yang kita cemooh tadi. Jadi kita kalau dilapori orang, oh wong ini rusak, wong ini dunia wis rusak, ya wis biasa aja. Yang penting kita ada motivasi untuk memperbaiki. Syukur-syukur bisa memberitahu kepada orang lain semacam itulah. Pokoknya itu dipegang, itu hal-hal semacam itu dipegang sehingga kita dalam soleh digital ini membangun spirit spirit Isra Mi'raj dalam membangun soleh digital, membangun kesalahan di generasi digital sangat level semua ikulah. Pokoknya itu jadi dalam Isra Mi'raj kita tahu kesulitan Nabi. Jangan sampai kita sudah dapat hadiah dari Nabi berupa sholat. Kita dihadiahi, misalkan kita di rumah lah, kita dibawakan oleh-oleh oleh orang tua, kemudian kita kira-kira itu senang apa susah? Senang apa susah? Wis ngantuk, ya wis bar iki rampung ki, wis rampung. Pasti akan senang. Kalau begitu juga Rasulullah membawakan sholat itu kita harus senang, harus gumbrigah tadi. Gumbrigah, pesannya itu sajalah dulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pasti nanti doanya juga dari Abah. Karena saya juga soleh-soleh pas-pasan. Nanti kalau doa ya sembendal. Pokoknya nanti doanya biar Abah, biar nanti direvisi nanti. Hadis-hadis yang kurang cocok nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini malah ngelanturkan dindi. Sampai lama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.